dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan satu pujian kekuatan di hidupku. Ajak kau Tuhan. Dari Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita memujikan kembali Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Lose Indah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan Memberi Semangat, yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, melipat tangan, menutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati hidup kami sampai pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita menyaksikan video berikut ini.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, Apa yang kamu percakapkan? maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri mereka tidak lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Bagaimana? Sudah melihat video tadi? Nah, adik-adik, seperti Kleopas yang awalnya kecewa
dan pergi bersama temannya untuk meninggalkan Yerusalem. Tapi tiba-tiba ketika sudah melihat Yesus, dia kembali bersemangat untuk mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita diajarkan untuk kita juga harus memiliki semangat untuk mengikut Tuhan. Semangat mengikut Tuhan termasuk kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan kita semangat beribadah kepada Tuhan. Meskipun sekarang ibadah kita masih pakai video seperti ini, tapi kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus mampu menolong kita. Nah, sekarang adik-adik, apakah kalian semangat mengikut Tuhan? Ayo adik-adik, kita harus semangat mengikut Tuhan. Dan mari tunjukkan semangat kita di dalam mengikut Tuhan untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari firman Tuhan berkata, Yosua pasal 14 ayat 8b. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu baik dan selalu menolong hidup kami. Tuhan tolong kami, untuk kami semangat mengikut Tuhan. Kami boleh bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami mau rajin beribadah, mendengar firman Tuhan. Tuhan berkatilah hidup kami, orang tua kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah.